Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih sama berjudul Rumah Dukun. Nah, kali ini memasuki part yang ketiga. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Ramdan Adi dan kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kalian tentunya pasti penasaran kan? Gimana sih kelanjutan ceritanya dari cerita ini? Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemudian kita masuk part yang ketiga ya teman-teman. Saat sedang asik berjalan sambil mengobrol, tiba-tiba terdengar suara klakson dari belakang. Sontak kami pun menoleh. Ya, ternyata itu suara motor ayah. Kakak kaget ya? Iya, balasku. Ayah, ini Risa, anak tetangga yang kemarin minjem aku cangkul. Ayah kemudian mengurai senyuman. Bilang ke ibu, makasih ya. Iya pak, balas Risa dan ayah duluan ya Syed. Pamit ayah lalu melajukan motornya menuju rumah. Sementara aku dan juga Risa berjalan santai. Nanti ngobrol lagi ya Syed, ucap Risa seraya masuk membuka pagar rumahnya. Iya, makasih banget ya buat ceritanya. Iya, aku pun bergegas pulang ke rumah. Terlihat ayah masih ada di depan rumah berdiri di dekat motornya. Oh, ayah pergi mengambil motor ternyata, ucapku. Iya, biar ada kendaraan, balas ayah. Ayah, iya. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Tanya aja. Bos ayah tinggal di sini berapa lama? Sekitar 2 tahunan sih. Oh, bos ayah punya anak nggak? Punya. Masih hidup? Ya masih lah Syed. Ada apa sih? Kok kamu nanya gitu? Enggak, aku cuma penasaran aja. Terus kok bisa betah banget tinggal di sini 2 tahun? Emangnya kamu nggak betah? Iya, kan baru 2 hari. Lama-lama juga betah. Lama-lama aku yang gak ada, ucapku seraya berjalan ke arah pintu. Gak ada kemana? Ya gak kemana-mana. Bercanda ya, balasku lalu tersenyum. Lain kali jangan ngomong begitu ya. Ayah terdengar kesal. Ya maaf ya. Aku pun masuk ke dalam rumah sembari bertanya-tanya dalam diri. Kenapa cerita ayah dan Risa berbeda? Lantas mana yang benar? Kurebakan diri dari atas kasur seraya menatap gorden yang terus bergoyang. Tertiup angin tentunya. Sementara di luar langit sudah terlihat sangat gelap, lambat laun udara dingin mulai menyergap kulitku. Dengan cepat ku tarik selimut dan memejamkan mata. Dalam keadaan setengah sadar, aku bisa merasakan ada hembusan angin di telinga kiri. Seketika itu bulu kuduku meremang. Kemudian suara hembusan itu berubah menjadi suara nafas pendek, seperti orang asma. Sontak aku membuka mata sambil menoleh ke kiri, dan wah, aku berteriak kencang saat melihat seorang wanita bermata merah persis di depan wajahku. Kamu akan mati, ucapnya dengan lirih. Seraya mendelik ke arahku dan tubuhku mendadak kaku. Wanita itu mulai menggerayangi tubuhku dengan jemarinya yang hitam dan juga kotor. Kamu akan mati, bisiknya tepat di samping telingaku. Ingin sekali berteriak, tapi untuk membuka mulut saja tidak bisa. Sementara wanita itu mengangkat bajuku perlahan, kemudian mengacungkan salah satu jemarinya yang berkuku panjang. Perlahan, jemarinya itu diarahkan ke perutku. Kini aku bisa merasakan ujung kukunya bersentuhan dengan kulitku. Kau akan mati, ucapnya dengan suara yang lantang, sembari menusukkan jemarinya itu ke perutku. Aku membuka mata dan juga membuka mulutku untuk berteriak. Namun tidak ada sedikit pun suara yang keluar. Tiba-tiba wanita itu memasukkan telapak tangannya ke mulutku. Aku meronta-ronta sulit untuk bernafas, mencoba menggapai tangannya tapi tidak bisa. Sementara dada ini mulai terasa panas seperti terbakar. Pandanganku pun mulai buram. Di tengah kepasrahan aku mendengar suara pintu kamar terbuka dan syat. Samar terdengar suara ayahku memanggilku.
Syad, istighfar Syad. Kini tubuhku bergoyang cukup keras. Syad, bangun. Seketika itu pula aku membuka mata, seraya menarik nafas panjang, kemudian memeluk ayah dan menangis. Kamu ini kenapa Syad? Tanya ayah. Aku gak mau mati ayah, balasku terisak. Emangnya siapa yang bilang gitu? Perempuan tadi itu kamu cuma mimpi. Kan udah ayah bilang sebelum tidur itu wajib baca doa. Apa ayah gak sayang sama Arsyad? Kenapa kamu ngomong gitu? Ayah sayang sama kamu dan juga Hamid. Kalau ayah sayang, kenapa kita gak pindah dari rumah ini aja? Ya gak bisa Syad. Kamu tahu sendiri kan ayah lagi kekurangan uang. Ayah kan bisa jual motornya. Itu motor satu-satunya buat ayah kerja. Berarti emang ayah gak sayang sama Arsyad. Ayah lebih milih Arsyad mati dibunuh sama penghuni rumah terkutuk ini. Astagfirullah, istighfar Syad. Siapa yang mau bunuh kamu? Penghuni rumah dukun ini ya? Setan maksud kamu? Iya. Astagfirullah Syad. Bangsa jin atau setan gak akan bisa ngelukain kamu, apalagi sampai membunuh kamu. Ya karena derajat manusia itu lebih tinggi dari badan mereka. Jadi kamu gak usah perlu takut, ucap ayah. Ya buktinya, aku udah 3 kali hampir meninggal ayah. Sekarang kamu sehat-sehat aja kan? Badan kamu juga kenapa-napa. Itu hanya siasat setan untuk mempengaruhi kamu. Ini, aku menunjuk benjolan di jidat. Kayaknya ayah lupa, tadi malam aku pingsan gara-gara apa. Itu karena kamu kejedot tembok. Iya, tapi aku kejedot tembok gara-gara setan di sini. Aku sudah sangat kesal dengan sikap ayah. Apakah ia benar-benar tidak peduli dengan keselamatan anaknya ini? 2 hari aja aku udah begini. Dan kalau besok-besok aku didorong pas turun dari tangga gimana? Apa ayah nanti gak nyesel? Ayah terdiam. Istighfar Syad, istighfar. Kamu tenang dulu. Ayah tahu kalau kamu lagi ketakutan, tapi jangan berpikir macam-macam sampai mengira hal-hal yang akan terjadi ke depan. Sekarang mending kamu ambil air wudhu terus sholat, minta perlindungan sama Allah, karena Allah sebaik-baiknya belindung. Aku menenangkan diri berkali-kali mengucap istighfar. Tadinya ingin sekali menceritakan percakapan antara aku dan Risa, namun sepertinya percuma saja. Ayah tidak akan percaya. Ya udah, ayo sholat sama ayah. Sholatnya di kamar kamu aja, ajak ayah. Aku beranjak dari kasur dan kemudian aku mengikuti ayah ke kamar mandi. Ayah, tunggu di luar, ucap ayah setelah mengambil wudhu. Jangan jauh-jauh ya. Semenjak kejadian semalam, ini kali pertamaku masuk ke kamar mandi. Kejadian horor itu kembali terbayang saat aku membasuh wajah. Kamu akan mati. Bisik suara yang tiba-tiba terdengar sangat dekat. Ayah! Sontak aku berteriak memanggil ayah. Ada apa lagi, Syad? Ayah kemudian menghampiriku. Tadi ada yang bisikin Arsyad. Bisikin apa? Katanya aku bakal mati. Jangan didengar. Mending kamu lanjut aja ambil wudhunya. Ayah temenin di sini. Aku mengambil air wudhu. Setelah itu kami naik ke atas untuk sholat asar berjamaah. Suara rintik hujan yang semakin deras mengiringi sujud kami pada Sang Pencipta. Ya Allah, tolong lindungi aku dan keluargaku dari gangguan setan yang terkutuk, ucapku dalam hati. Seusai sholat, tidak terasa bulir-bulir bening jatuh di sudut mataku saat mendengar lantunan doa yang ayah ucapkan. Sekarang kamu ambil Al-Quran, perintah ayah. Ku ambil Al-Quran di atas meja belajar dan perlahan ku buka lembaran Al-Quran itu. Kamu baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian, dar! Suara petir menggelegar saat aku membaca ta'awudz. Sontak aku melirik ayah. Lanjutin aja, ucapnya. Ku lanjutkan membaca ayat pertama surat Al-Baqarah dan dep, lampu kamar tiba-tiba mati. Mati lampu ya? Iya. Ambil HP kamu, nanti ayah sorot pakai flashlight. Aku bergerak menghadap ke kasur. Terlihat 2 buah cahaya merah memancar di kolong kasur. Ayah, itu apa? Apa, Syad? Tiba-tiba ada yang menarik kakiku kencang sekali hingga membuatku terjengkang. Dak! Kepalaku membentur lantai dengan cukup keras. Ayah!
teriakku saat ditarik ke kolong kasur pada kala itu. Syat, Syat, ayah, tolong ya, teriakku sembari memegang ujung kasur. Ayah, Syat, tanganku sudah tidak kuat menahan tarikannya. Hingga akhirnya terlepas dan juga masuk ke dalam kolong kasur. Syat, Syat. Entah kenapa suara ayah terdengar semakin menjauh. Aku seperti terperosok ke dalam lubang hitam yang sangat gelap. Ayah, ayah, Syat, kamu di mana nak? Kini suara ayah sudah terdengar sangat jauh dan brak. Aku mendarat di tanah dengan posisi tertelungkup. Anehnya tidak ada siapapun di situ dan tidak ada sedikit pun rasa sakit. Sudah aku bilang, dia tidak akan bisa membantu. Terdengar suara anak kecil. Aku mengangkat kepala dan bangkit, dan ternyata di situ terlihat dua anak yang pernah aku temui sebelumnya. Sepertinya aku tahu salah satunya. Rina, ucapku sembari duduk di tanah. Kamu tahu namaku? Saut anak perempuan yang berdiri di dekatku. Iya, padahal aku hanya menebak saja. Dari usia dan jenis kelaminnya, sangat mirip dengan apa yang diceritakan oleh Risa. Dari mana kamu tahu? Risa, bukannya gara-gara dia kamu ada di sini? Ucap seorang anak laki-laki yang umurnya tidak jauh dari Rina. Iya, dia yang memberiku mangga, tapi malah dia yang selamat. Sementara aku terjebak di sini entah sampai kapan. Balas Rina. Sebelumnya aku pikir kamu bisa menyelamatkan kami, tapi sepertinya kamu akan bernasib sama seperti kami, sambungnya. Iya, kamu sudah diincar dari pertama kali menginjakan kaki di rumah ini, ucap si anak laki-laki. Siapa yang mengincarku? Anak-anak buah dari dukun itu. Mereka haus darah, dan dengan bodohnya kalian memberinya dengan sukarela, sama seperti kedua orang tuaku. Namanya Leo. Dia salah satu korban kebiadaban orang tuanya, ucap Rina. Leo terlihat menundukkan kepalanya. Umurku baru 6 tahun, jadi tidak mengerti dengan apa yang dilakukan orang tuaku pada saat itu, ucap Leo. Seandainya aku tahu kalau mereka akan menumbalkanku, aku pasti sudah pergi dari rumah ini. Imbuhnya, menumbalkan, maksudnya gimana? Tanyaku dengan bingung. Ya, mengorbankan nyawa seseorang untuk kepentingan pribadi, jelas Rina. Kepentingan seperti apa? Uang, keluargaku hanya butuh uang, saut Leo. Sama seperti keluargamu, jangan-jangan kamu juga sengaja ditumbalkan, timbal Rina. Gak mungkin, balasku. Kamu gak akan percaya sebelum semua terjadi, tapi pada saat kamu percaya, semuanya sudah terlambat, ucap Rina. Iya, sama sepertiku dulu, padahal Kak Rina sudah memperingatkanku, tapi aku malah tidak percaya. Alhasil aku ada di sini bersamanya, saut Leo. Ayahku orang yang taat beribadah, gak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Apapun bisa terjadi bila kita berhadapan dengan uang. Yang perlu kamu ingat, semua orang yang datang ke rumah itu memiliki tujuan, balas Rina. Ayahku gak mungkin ngelakuin itu. Aku tetap yakin ayah tidak akan melakukan hal sekecil itu pada anaknya. Tiba-tiba udara terasa begitu panas. Tidak lama terdengar lantunan ayat suci yang menggema. Rina dan juga Leo terlihat tidak nyaman. Kemudian mereka menghilang begitu saja. Tidak lama kemudian terlihat seberkas cahaya menembus awan yang gelap. Cahaya itu semakin membesar, terus membesar hingga menyilaukan mata. Kutatap lampu kamar yang begitu terang. Syat, Arsyad, kamu di mana nak? Panggil ayah. Ku pejamkan mata sebentar kemudian mengedarkan pandangan. Ternyata ini bukan kamarku. Syat, kepalanya masih sakit, tanya ayah yang duduk di sampingku. Ku tatap wajah ayah. Tiba-tiba teringat dengan ucapan Rina kalau semua orang yang datang ke rumah itu memiliki tujuan. Apa mungkin ayah dengan sengaja pindah ke rumah itu untuk mengorbankanku hanya demi mendapatkan sekepok uang? Syat, Arsyad, ayah melambai-lambaikan tangannya tepat di depan wajahku. Masih sakit nak? Sakit? Aku tidak merasakan sakit sedikit pun. Ini di mana ya? Ini di klinik nak. Klinik? Emangnya aku kenapa sampai dibawa ke klinik? Kamu gak ingat? Aku menggelengkan kepala. Kamu tadi jatuh di kamar. Jatuh?
Seingatku tadi ada sosok bermata merah yang menarikku ke kolong kasur. Aku mengangkat kepala dan tiba-tiba bagian belakang kepalaku terasa sakit sekali. Jangan banyak gerak dulu. Kepalaku kenapa ya? Ayah pun bercerita, sesaat setelah ia menyuruhku untuk mengambil ponsel, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Ayah panggil kamu, tapi kamu itu gak nyaut, ucap ayah. Kemudian, ayah mencoba meraba-raba dan menemukan tubuhku sudah tergeletak di lantai dan beruntung, beberapa saat kemudian lampu menyala. Jadi, ayah bisa melihat kalau ada darah yang mengalir dari belakang kepalaku. Ayah langsung gotong kamu terus bawa ke klinik ini, ucap ayah. Cuman yang ayah bingung, ya kenapa kamu bisa jatuh begitu? Pas aku berdiri mau ambil HP di kasur, tiba-tiba ada yang narik kaki kenceng banget. Habis itu aku gak ingat apa-apa. Tidak mungkin aku menceritakan adegan ditarik ke dalam kolong kasur. Ya, lalu masuk ke lubang hitam, mendarat di tanah dan bertemu Rina dan Leo. Rasanya itu semua hanya sebuah mimpi. Malam ini kamu tidur di sini saja. Gak bisa di rumah aja ya? Di sini aja biar dokter atau perawat bisa pantau kondisi kamu sementara. Kalau kepalanya pusing atau sakit banget, biar langsung bilang ke perawat yang jaga, pesan ayah sembari berdiri. Ayah mau kemana? Tanyaku. Ibu mana? Ibu sama Hamid ada di rumah. Ayah, iya, malam ini tolong tidur bareng Hamid. Aku takut Hamid kenapa-napa. Iya, sekarang kamu istirahat aja, biar besok bisa pulang. Kurai tangan ayah. Dan ayah, aku gak mau pulang ke sana. Terus mau pulang kemana lagi? Kita pindah dari rumah itu aja. Kan udah ayah bilang, belum bisa. Kamu sabar dulu. Kalau ayah ada uang lebih, kita langsung pindah dari rumah itu. Agak enak sama bos ayah. Masa baru beberapa hari udah pindah, jelas ayah. Sudah kuduga, ayah pasti menolaknya. Apa ayah percaya kalau di rumah itu banyak setannya? Ayah kembali duduk di kursi samping berangkar, lalu kemudian mengusap rambutku dengan pelan. Ya, ayah itu percaya, Syad. Ayah percaya semua yang kamu omongin. Tapi kenapa selama ini ayah diam aja? Ayah cuma berusaha biar kamu, Hamid, dan ibu gak takut. Hasilnya aku terus yang diteror dan jadi korban. Oke, hari ini aku bisa selamat, besok atau lusa mungkin aku gak bakal selamat lagi. Itu jauh lebih baik. Tadi ayah bilang apa? Tanyaku, terkejut dengan ucapannya barusan. Ayah gak ngomong apa-apa, elak ayah. Jelas banget tadi aku dengar ayah bilang itu jauh lebih baik. Apa maksud ayah lebih baik aku cepat meninggal? Demi Allah, ayah gak ngomong begitu, Syad. Jangan bawa-bawa nama Allah ya. Di sini gak ada siapa-siapa selain ayah sama aku. Ucapku agak meninggikan suara. Astagfirullah, Syad. Ayah gak bilang apa-apa kok. Jangan bohong ya. Ya Allah, ayah itu gak bohong. Kamu ini kenapa sih? Aku tuh sakit ya. Balasku lalu menangis. Ayah panggilin dokter ya. Percuma dokter gak bisa nyembuhin sakit ini. Ayah kemudian bangkit berniat memanggil dokter. Jangan pergi ayah, cegahku. Kamu harus diperiksa dokter. Ayah keluar dari ruangan. Tangisku kembali pecah, tidak menyangka apa yang Rani dan Lei ucapkan ternyata benar. Ayah akan menumbalkanku demi uang. Pintu kemudian terbuka, terlihat ayah beserta seorang dokter dan perawat masuk ke dalam ruangan. Jangan nangis, bilang mana yang sakit, ucap ayah sembari duduk di dekatku. Aku melirik ayah dengan tatapan tajam. Tidak menjawab pertanyaannya tadi. Apa mungkin itu efek benturan, dok? Tanya ayah seperti itu. Ya, bisa jadi karena trauma di kepala. Besok harus dibawa ke rumah sakit besar untuk di CT scan, balas dokter itu. Kemudian ia mengambil sesuatu dari nampan besi yang dibawa perawat. Sebuah suntikan. Sekarang saya kasih obat pereda sakit dulu ya, Pak. Dokter menyuntikkan obat itu ke lenganku. Kemudian ia mengobrol sebentar dengan ayah. Mataku tiba-tiba semakin berat dan semakin berat. Ayah, panggilku pada ayah yang sudah kembali duduk di dekatku. Iya, Syad, balasnya. Kepalaku gak sakit. Kelopak mataku mulai menutup perlahan. Namun aku mencoba menahannya dengan sekuat tenaga. Ayah,
Aku sakit hati ya, kenapa ayah tega ngelakuin ini? Kelopak mataku semakin berat dan semakin berat. Bahkan kali ini sulit untuk terbuka lagi. Semuanya demi keluarga kita, Syed. Terdengar suara ayah sebelum aku kehilangan kesadaran. Aku berdiri di depan rumah yang tampak lebih bersih dan terawat. Pintu depan terbuka dari dalam. Ayah berjalan keluar menyambutku dengan senyuman. Kenapa diam di luar, Syed? Tegurnya. Entah kenapa ada sebuah keraguan dalam diri untuk melangkah masuk ke dalam. Sementara itu, ayah datang menghampiri. Ayo masuk, ucapnya sembari mengulurkan tangannya. Kusambut uluran tangan kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam pun terlihat berbeda, lebih terang. Ibu sama Hamid mana ya? Tanyaku. Ibu sama Hamid lagi pergi ke pasar. Kami pun kemudian berjalan ke rumah tengah. Terlihat seseorang sedang duduk di sana. Kenalin, ini bos ayah, ucap ayah. Aku berdiri sembari menatap pria parubaya di hadapan. Rambutnya panjang dan berwarna putih. Sorot matanya begitu tajam mengarah kepadaku. Ia berdiri seraya mengembangkan senyum, entah mengapa senyumannya terlihat begitu menakutkan. Kenapa berdiri di sana saja? Sini duduk bareng om, ucapnya. Aku mau ke atas saja ya. Temenin bos ayah ngobrol sebentar, perintah ayah seraya berjalan ke depan. Ayah mau kemana? Jemput ibu sama Hamid. Aku ikut, ucapku seraya mengejarnya. Motornya gak cukup, saut ayah sembari menutup pintu depan. Gak usah takut sama om, ucap lelaki yang lebih pantas disebut kakek itu. Kini ia berdiri tepat di belakangku. Ia membukukan tubuhnya sejajar denganku. Om gak gigit kok, ucapnya sembari mengulurkan tangan. Aku mau ikut ayah, balasku seraya membalikkan badan dan berlari ke pintu. Kemudian pintu terkunci. Ayah kamu udah pergi, ucap lelaki tua itu sembari berjalan perlahan ke arahku. Aku kemudian menggedor-gedor pintu dan ayah. Dia sudah pergi, sentak lelaki tua itu, dan sontak saja aku merapat ke pintu karena kaget menatap wajahnya yang sudah berubah menjadi gelap. Ia kembali mengulurkan tangannya ingin menangkapku, namun berhasil menghindar dan berlari ke ruang tengah. Kamu tidak akan bisa berlari, Arsyad, teriaknya lalu tertawa dengan kencang. Aku berbelok ke arah tangga kemudian naik ke atas dan masuk ke kamar. Pintu kamar digedor-gedor dengan kencang. Keluar atau akan saya dobrak. Brak! Terdengar suara benturan keras di pintu. Sontak, aku berlari ke pojok ruangan dekat meja belajar dan brak! Pintu terbuka lebar. Mau kemana kamu? Hardik lelaki tua itu yang wajahnya semakin menghitam seperti terbakar. Perlahan ia berjalan mendekat. Kubuka jendela yang berada di sampingku, kemudian melompat keluar. Wah! Teriakku dan brak! Aku mendarat di tanah lalu bangkit. Oh, sakit sekali. Pergelangan kakiku terasa sakit sekali dan dengan langkah terpincang-pincang, aku berjalan ke depan rumah. Arsyad, ayah sudah menyambut saatku melangkah ke halaman depan. Spontan aku memeluknya dan menangis. Kenapa kamu kabur? Bos ayah jahat, balasku, dan ayah melepas pelukanku. Kemudian mengangkat tubuhku perlahan. Bos ayah itu orang baik, bisiknya seraya berjalan ke teras. Ayah, aku gak mau masuk ke dalam. Teriakku meronta-ronta, namun genggaman ayah begitu kuat mengunci tubuhku hingga sulit bergerak bebas. Pintu terbuka, terlihat lelaki tua bos ayah yang wajahnya sudah kembali normal. Sudah saya bilang, kamu tidak akan bisa lari. Ayah, lepasin. Aku terus meronta, namun ayah tidak memperdulikannya. Ia terus membawaku ke ruang tengah. Di sana sudah ada meja berwarna hitam pekat. Di sekelilingnya ada banyak makhluk yang begitu sangat menyeramkan. Ayah membaringkanku di atas meja lalu mengikatku. Selesaikan tugasmu, ucap lelaki tua itu sembari menyerahkan sebuah pisau. Ayah, jangan, teriakku menangis sambil berusaha melepaskan ikatan dan nihil ikatannya terlalu kuat.
Ayah, ini Arsyad anak ayah. Ayah menatapku dengan tajam. Ini persembahan saya, ucapnya sembari menusukkan pisau ke jantungku dan aku terbangun dari tidur dengan nafas ngos-ngosan dan jantung berdetak kencang. Ada apa, Syad? Tanya suara yang berada di sampingku. Aku menoleh. Ayah, aku takut. Takut kenapa? Tadi mimpi serem banget. Mimpi apa, nak? Tanya ayah sembari mengelus rambutku. Mimpi kalau ayah. Kuhentikan ucapan saat melihat mata ayah yang berubah menjadi merah. Nusuk jantung kamu, bisiknya lalu tangannya bergerak ke leher. Ayah, sudah, diam-diam. Ia mulai mencekikku. Ayah mencekik leherku semakin keras dan keras hingga aku mulai kehabisan nafas. Ayah, ucapku terbata-bata sambil mencoba melepaskan cengkeraman tangannya. Dadaku sangat benar-benar sesak sekali. Rasanya seperti terbakar. Tangan pun mulai terasa lemas. Perlahan pandanganku mulai meredup. Syad, Arsyad, terdengar suara ibu. Syad. Aku membuka mata seraya menarik nafas panjang. Ya Allah, ternyata aku masih hidup. Berarti tadi hanya sebuah mimpi di dalam mimpi. Namun rasanya kenapa begitu nyata? Syad, kamu kenapa, nak? Aku kemudian menoleh pada ibu yang sudah duduk di samping berangkar. Kamu dari tadi dibangunin susah banget. Arsyad tadi mimpi serem banget, Bu. Mimpi tenggelam. Soalnya kamu kan megap-megap kayak orang tenggelam. Bukan, Bu, tapi mimpi dicekik setan. Aku tidak mau bilang itu ayah, tapi ya bagaimana lagi? Aku menyimpannya. Ya, kamu lupa baca doa sebelum tidur kali. Enggak sempet, Bu, pas dokter suntikin obat. Terus enggak lama Arsyad udah tidur aja. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa, Bu? Jam 6 kurang. Kok ibu udah ada di sini? Ayah kemana? Semalam ayah pulang sebentar ke rumah, terus jemput ibu. Katanya suruh jagain kamu, takut kenapa-napa. Ayah juga bilang kalau kamu semalam marah-marah. Hamid? Kenapa Hamid? Bu, telepon rumah sekarang. Aku takut Hamid kenapa-napa, Bu. Ucapku dengan panik. Kamu ini kenapa sih? Telepon sekarang, Bu. Kan Hamid sama ayah. Justru aku lebih khawatir kalau Hamid sama ayah. Bentar, berarti kamu ada masalah apa sama ayah? Aku terdiam sejenak. Apa harus aku ceritakan kecurigaan itu pada ayah? Syad, kok kamu diam? Aku takut kalau Hamid ditumbalkan, Bu. Ucapku sambil menundukkan kepala. Ditumbalkan siapa? Ayah. Astagfirullah, Syad. Semalam ibu gak percaya pas ayah cerita kalau kamu nuduh begitu. Tapi sekarang ibu benar-benar gak habis pikir kamu nuduh ayah begitu. Tapi aku lihat sendiri, Bu. Lihat di mana? Apa kamu lihat ayah melakukan perbuatan syirik? Ibu terdengar marah. Aku menggelengkan kepala. Nah, terus dari mana kamu yakin kalau ayah bakal numbalin kamu atau Hamid? Aku mimpi ayah mau bunuh aku, Bu. Pertama nusuk jantung aku, terus cekik leherku. Astagfirullah, Syad. Ayah didik kamu dengan ilmu agama yang kuat. Harusnya kamu tahu kalau mimpi buruk itu datangnya dari setan. Masa kamu langsung percaya begitu aja? Aku juga dengar kalau ayah bilang lebih baik aku meninggal. Kamu yakin ayah bilang gitu? Iya, Bu, demi Allah Arsyad dengar ayah bilang begitu. Kini ibuku terdiam. Tidak lama kemudian terlihat bulir bening jatuh di sudut matanya. Ibu jangan nangis. Ibu udah gagal, nak. Ucap ibu dengan suara parau. Ibu gak gagal. Kamu berani bersumpah atas nama Allah dan nuduh ayah berbuat syirik. Kamu tahu sendiri syirik itu dosa yang paling besar dan dibenci Allah. Apa ibu gak percaya sama aku, Bu? Ibu percaya sama kamu, tapi ibu juga percaya sama ayah. Ibu udah kenal ayah kamu dari lama, sekalipun dia gak pernah ngelakuin hal-hal yang berbau syirik, Syad. Tapi orang kan bisa berubah, Bu, apalagi karena uang. Astagfirullah, Syad. Mending kamu sekarang sholat minta ampun sama Allah. Tuduhan kamu itu benar-benar keterlaluan banget. Berarti ibu masih lebih percaya sama ayah. Ibu gak bisa milih antara kamu sama ayah. Tapi ibu yakin kalau kali ini kamu yang salah. Kalau ternyata aku yang benar, gimana, Bu? Ibu jadi orang pertama yang akan bela kamu. Percuma, Bu. Untuk apa bela orang yang udah meninggal? Udah, jangan ngomong begitu. Sekarang mending kamu sholat, nenangin diri.
Teruslah berdoa, minta perlindungan dan juga petunjuk sama Allah. Aku kemudian mengangguk. Kini aku seperti berburu dengan waktu, mencari bukti dan mengungkap kebenaran atau meninggal sia-sia. Ayah belum datang juga, Bu, ucapku sembari menunggu kedatangan Ayah dan Hamid di depan klinik. Ya, aku akhirnya diperbolehkan untuk pulang karena tidak ada tanda-tanda luka serius di kepalaku. Mungkin lagi di jalan. Syad. Iya, Bu. Nanti kalau Ayah datang, jangan berantem ya. Kamu tahu sendiri, Ibu gak bisa milih antara kamu atau Ayah. Aku mengangguk pelan. Tidak lama kemudian ada sebuah mobil angkot memasuki halaman parkir klinik. Di dalamnya ada Ayah dan Hamid. Kakak, teriak Hamid seraya berlari menghampiriku. Spontan, aku tersenyum melihatnya baik-baik saja. Kepala kakak kok diikat, kenapa? Tanyanya sembari menunjuk perban yang melingkar di kepalaku. Ini perban, Mid. Kamu kenapa nolak dibawa ke rumah sakit sih, Syad? Ucap Ayah. Aku baik-baik aja ya, gak usah dicek ke rumah sakit. Kamu yakin? Iya. Ya udah, kalau ada yang sakit langsung bilang Ayah ya. Iya. Kami pun masuk ke dalam angkot. Aku memilih duduk di posisi paling belakang, sehingga bisa menyandarkan tubuh seraya menatap kendaraan dari kaca belakang. Syad. Iya ya, sahutku. Dari rumah ada tamu yang udah nunggu kamu. Tiba-tiba aku teringat meme semalam. Jangan-jangan itu bosnya Ayah. Siapa ya? Ya udah, nanti kamu lihat sendiri. Nah, cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Karena ceritanya ini lumayan sangat panjang dan juga tentunya sangat seru untuk dinantikan kelanjutannya. Soalnya baru kita memasuki part ketiga saja, ternyata udah ada plot twist yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Apakah Ayahnya benar-benar melakukan pesugihan untuk menumbalkan anaknya atau apa? Kita nantikan di part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.